Indonesia adalah negara penghasil cengkeh terbesar di dunia. Hal ini tentu menjadi salah satu sumber kekayaan bagi rakyat dan negara. Sayangnya, komoditi cengkeh Indonesia secara garis besar masih dipasarkan dan diekspor ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah. Artinya, hanya sebagian kecil yang diperjualbelikan sebagai produk bernilai tinggi seperti senyawa eugenol. Senyawa eugenol merupakan komponen utama yang terkandung dalam minyak cengkeh dengan kandungan dapat mencapai 70–96%. Selain eugenol, minyak cengkeh mengandung beberapa komponen lain seperti eugenol asetat dan beta-karyofilin. Namun, senyawa eugenol paling banyak dikandung hingga mencapai 96% dari total komponen penyusun minyak cengkeh. Oleh karena itu, kualitas minyak cengkeh ditentukan oleh kandungan senyawa eugenol tersebut. Semakin tinggi kandungan eugenolnya, maka semakin baik kualitas minyak cengkeh dan semakin tinggi nilai jualnya. Senyawa eugenol serta berbagai senyawa turunannya mempunyai peran yang strategis dalam berbagai industri, seperti industri farmasi, kosmetika, makanan dan minuman, kemasan aktif, dan industri kimia lainnya. Peluang pasar senyawa eugenol terbuka lebar bagi daerah penghasil minyak cengkeh seperti Desa Giripurno. Untuk meningkatkan nilai tambah minyak cengkeh secara signifikan, pengolahan dan pengendalian mutu minyak cengkeh, serta sintetis berbagai senyawa turunannya harus segera dilakukan. Kualitas minyak cengkeh dapat ditentukan dengan mengukur bobot jenis minyak cengkeh menggunakan alat bernama hydrometer. Tidak cukup sampai mengukur bobot jenis, alat hydrometer juga digunakan untuk memperkirakan kadar eugenol yang terkandung dalam minyak cengkeh, mengingat kadar senyawa eugenol tersebutlah yang menentukan nilai jual minyak cengkeh. Sebuah hydrometer terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah beban atau pemberat, kemudian ada tabung kedap udara, serta batang hydrometer untuk memegang alat dan sebagai peletakan skala ukur. Berikut adalah skala pada alat hydrometer ini. Satuan yang digunakan adalah gram per mililiter. Hydrometer khusus minyak cengkeh memiliki rentang skala 1,0 sampai 1,1 gram per mililiter. Sebagai contoh, jika permukaan minyak berhimpitan dengan angka 30, maka hasil pengukuran menunjukkan bahwa minyak cengkeh tersebut memiliki massa jenis 1,03 gram per mililiter. Peralatan yang dibutuhkan untuk mengukur bobot jenis dan kadar eugenol pada minyak cengkeh adalah tabung silinder tembus pandang, sebuah hydrometer khusus minyak cengkeh, termometer fluida untuk memastikan suhu, dan tentunya sampel minyak cengkeh yang akan diuji kualitasnya. Tabung harus diisi dengan sampel minyak cengkeh hingga setengah dari tinggi tabung. Di samping itu, tabung juga harus lebih tinggi dari hydrometer, serta memiliki diameter minimal 2 cm. Jika tidak memiliki sampel minyak yang cukup, maka dapat mengganti tabung dengan diameter yang lebih kecil seperti yang dilakukan oleh mahasiswa pada video ini. Namun, tabung tetap harus tembus pandang, lebih tinggi dari hydrometer, dan berdiameter paling kecil 2 cm. Pengukuran akan lebih akurat jika suhu minyak dipastikan sebesar 20 derajat Celcius oleh termometer. Setelah itu, langsung celupkan hydrometer ke dalam tabung berisi minyak cengkeh. Pastikan hydrometer berhenti pada posisi terapung seperti ini. Jika bagian bawah hydrometer tenggelam atau menyentuh dasar tabung, maka tambahkan minyak lagi ke dalam tabung sampai bagian bawah hydrometer melayang di dalam minyak. Untuk membaca hasil pengukuran, pastikan batang hydrometer sudah lurus dan berada di titik tengah diameter tabung. Serta pastikan mata pengamat tegak lurus dengan permukaan minyak. Angka yang benar adalah angka yang letaknya satu garis lurus dengan cekungan terdalam. Pada contoh di video ini, hasil pengukuran dibaca sebagai 1,043 gram per mililiter.
Hidrometer bekerja mengikuti hukum Archimedes untuk mengukur massa jenis fluida, salah satunya adalah minyak cengkeh. Sebelum melanjutkan, kita perlu memahami apa itu massa jenis dan bobot jenis fluida. Massa jenis atau sering juga dikenal sebagai densitas atau kerapatan adalah kualitas perbandingan massa fluida dan volume fluida yang membedakan satu fluida dengan fluida lainnya. Secara matematis, massa jenis adalah perbandingan massa terhadap volume serta memiliki satuan internasional kilogram per meter kubik atau gram per mililiter. Bobot jenis adalah perbandingan antara massa jenis fluida dengan massa jenis air pada volume dan suhu yang sama. Jika pengukuran dilakukan tepat pada suhu 20 derajat Celcius, maka massa jenis yang terukur oleh hidrometer sudah otomatis menunjukkan bobot jenis dari minyak cengkeh tersebut. Kadar eugenol ditentukan dengan pendekatan berat jenis eugenol murni. Jika suatu fluida seperti minyak cengkeh mengandung 100% eugenol murni, pengukuran menggunakan hidrometer pada suhu 20 derajat Celcius akan menunjukkan bobot jenis minyak cengkeh sebesar 1,066. Artinya, semakin dekat bobot jenis minyak cengkeh dengan angka 1,066, maka semakin besar kadar eugenol yang terkandung. Sebaliknya, semakin kecil bobot jenis minyak cengkeh, maka semakin rendah kadar eugenol yang terkandung dan semakin besar volume pengencer yang ditambahkan. Berdasarkan hasil perhitungan yang menganggap minyak cengkeh mengandung 95% senyawa eugenol, maka pendekatan kadar eugenol berdasarkan bobot jenis minyaknya ditunjukkan pada tabel berikut. Jika hidrometer menunjukkan angka 1,014 sampai 1,015, maka minyak cengkeh yang diukur mengandung senyawa eugenol sebesar 65%. Jika hidrometer menunjukkan angka 1,02 sampai 1,022, maka minyak yang diukur mengandung senyawa eugenol sebesar 70%, dan seterusnya. Pada contoh pengukuran di video ini, diperoleh massa jenis minyak cengkeh yang digunakan adalah 1,043 gram per mililiter. Karena massa jenis adalah 1 gram per mililiter, maka bobot jenis minyak cengkeh tersebut adalah 1,043. Menurut standar kualitas minyak daun cengkeh pada SNI nomor 06-2387-2006, bobot jenis minyak cengkeh yang berkualitas dan layak diperjualbelikan adalah 1,025 sampai 1,049 pada suhu 20 derajat Celcius. Sedangkan apabila minyak terbuat dari bunga cengkeh, SNI nomor 06-4267-1996 mengatur bahwa berat jenis minyak bunga cengkeh tersebut harus berkisar antara 1,04 sampai 1,07 pada suhu 15 derajat Celcius. Menurut tabel pendekatan kadar eugenol, minyak cengkeh pada video ini memiliki kadar eugenol sebesar 80-83%. Menurut standar kualitas minyak daun cengkeh pada SNI sebelumnya, minyak dari daun cengkeh yang berkualitas dan layak diperjualbelikan mengandung eugenol paling sedikit 78%. Sedangkan minyak dari bunga cengkeh yang berkualitas dan layak diperjualbelikan mengandung eugenol dalam rentang 80-95%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa contoh minyak cengkeh yang digunakan mahasiswa pada video ini sudah memenuhi persyaratan mutu yang diatur oleh Lembaga Standar Nasional Indonesia, serta mengandung kadar eugenol cukup tinggi, sehingga harga yang dipatok oleh pelaku UMKM minyak cengkeh dapat lebih dimaksimalkan lagi. Pentingnya peran minyak cengkeh bagi hampir seluruh industri besar di Indonesia. Agar bisnis produksi minyak cengkeh dapat menjangkau konsumen lebih luas, maka diperlukan prosedur pengendalian mutu sehingga kualitas minyak cengkeh selalu terjamin dan bernilai tinggi. Pengendalian mutu untuk produksi minyak cengkeh dalam jumlah besar seperti untuk keperluan impor ke luar negeri atau sebagai bahan baku industri pabrik tentu membutuhkan sistem pengendalian mutu yang lebih canggih seperti menggunakan teknologi digital dan peralatan laboratorium oleh peneliti. Namun, penggunaan hidrometer ini dapat menjadi pemulaan bagi usaha berskala kecil atau bagi pengguna dan distributor minyak atsiri yang ingin mengetahui kualitas minyak atsiri dengan mudah, cepat, dan praktis sebelum menggunakannya. Hidrometer beserta perlengkapannya seperti tabung kaca dan termometer dapat diperoleh di toko laboratorium, toko agroteknologi, maupun toko online yang tersebar di Indonesia. Tautan atau link untuk membeli hidrometer disertakan pada deskripsi di bawah video ini ya. Di samping itu,
akan dikirimkan 1 unit hydrometer beserta perlengkapannya langsung dari peserta KKN PPM UGM 2021 untuk warga Desa Giripurno menjelang penutupan KKN. Demikian yang dapat kami sampaikan pada video ini. Atas nama KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.